dalam hidup kami. Dengan senang hati dan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Menikmati Hidup Bersama Yesus. Siapa yang ingin menikmati hidup bersama dengan Yesus? Lambaikan tangan. Saya percaya setiap kita ingin menikmati hidup bersama dengan Yesus. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya berbunyi demikian, apakah engkau menikmati hidupmu? Ketika pertanyaan ini diberikan, ketika pertanyaan ini diajukan, ada banyak orang yang memberikan jawaban. Ada yang berkata demikian, saya pasti bisa menikmati hidup saya, Pak, kalau saya tidak sakit seperti hari ini. Saya pasti bisa menikmati hidup saya, Pak, kalau suami saya sayang sama saya, kalau dia setia dan bertanggung jawab. Orang tua berkata, saya pasti bisa menikmati hidup saya, Pak, kalau anak-anak cinta kepada saya. Ada yang lain mengatakan, kalau saya tidak punya masalah keuangan seperti hari ini, Pak, saya pasti bisa menikmati hidup saya. Dan yang paling banyak mengatakan, kalau saya tidak menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, dan penderitaan seperti hari ini, saya yakin, Pak, saya pasti bisa menikmati hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau menikmati hidup, kemudian kita mengajukan syarat-syarat seperti apa yang saya sampaikan, saya percaya kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Kalau kita mau menikmati hidup, kita mengajukan syarat-syarat seperti apa yang saya katakan tadi, saya berani jamin bahwa kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Mengapa? Karena yang namanya hidup pasti penuh dengan masalah. Namanya hidup, kita harus siap menghadapi pergumulan, persoalan di dalamnya. Ada di sini yang tidak pernah mengalami masalah? Ada yang nggak pernah mengalami persoalan? Dalam hidup yang kita jalani, kita selalu diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, penderitaan, dan persoalan. Kalau hari ini ada yang mengatakan, tapi puji Tuhan, Pak, hari ini hari yang baik. Saya mengalami kemenangan, hidup saya diberkati. Berarti saudara perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada yang datang pagi hari ini mengatakan hidup yang berat, Pak, penuh dengan air mata, penuh dengan beban yang berat, puji Tuhan, engkau tidak kebetulan hadir. Ada ayat yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya hari ini, pagi hari ini yang datang dengan beban yang berat, penderitaan, pergumulan, persoalan, setiap kita akan pulang membawa kelegaan dari Tuhan. Kalau ayat ini ditambah kata sedikit di dalamnya, menjadi enak didengarnya. Saya tambah sedikit ya, dikatakan begini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, kata Yesus, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang menyampaikan ayat ini yang berkata bukan orang lain, bukan para murid, juga bukan para rasul. Yang menyampaikan ini adalah Yesus sendiri. Jadi hari ini percayalah, setiap kita akan pulang membawa kelegaan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Saya menyadari, dalam hidup ini seringkali kita mengalami atau menjalani apa yang tidak kita harapkan dan apa yang tidak kita inginkan. Berapa banyak dalam hidup ini kita menghadapi masalah, pergumulan, itu nggak pernah kita harapkan, yang nggak pernah kita inginkan, tapi tetap terjadi. Keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik, sewaktu-waktu bisa datang dalam kehidupan kita, saudara. Akibatnya kita menjadi susah, akibatnya kita menjadi sedih. Tapi kita harus menyadari juga, Pengkhotbah pasal yang ketiga mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Di bawah matahari ini ada waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada suka, ada duka, ada panas, ada dingin, ada hujan, dan semuanya. Ya, tapi percayalah apapun waktunya,
Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kalau hari ini engkau punya waktu yang luar biasa, waktu yang baik, Tuhan menolong buat mujizat, kita patut berterima kasih kepadanya. Tapi kalau waktu-waktu ini waktu yang berat, waktu yang menyedihkan, waktu yang menyusahkan kita semua, tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Berbicara tentang masalah pergumulan hidup, saya percaya hidup ini nggak pernah lepas dari masalah. Sampai mati, saudara. Ya. Tapi itu sebabnya kalau kita tahu bahwa hidup ini kadang-kadang kita bisa menghadapi masalah, apalagi datangnya bisa mendadak. Setiap pagi jangan hanya berdoa minta diberkati. Minta kekuatan dari Tuhan. Ya. Begitu kekuatan Tuhan diberikan dalam hidup kita, kekuatannya akan memampukan kita menguasai keadaan. Jangan sampai hidup dikuasai oleh keadaan. Orang yang bahagia, salah satunya adalah ketika dia punya kemampuan untuk menguasai keadaan. Ketika dia punya kemampuan untuk menguasai masalah. Ketika dia berhasil menguasai keadaan dan masalahnya, orang ini masih bisa bersukacita, bahkan masih bisa tersenyum. Tapi yang menyedihkan, kalau keadaan dan masalah yang menguasai dirinya, akibatnya dia nggak bisa sukacita, juga nggak bisa tersenyum. Coba lihat sebelahnya jenis yang mana. Iya. Lihat saudara, wajahnya berat, gak ada gairah, gak ada sukacita. Kenapa? Karena keadaan yang menguasai dirinya. Masalah yang menguasai kehidupannya. Hari ini, ayo minta kekuatan dari Tuhan. Siapa butuh kekuatan dari Tuhan? Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Masih ingat Yesus berdoa di Taman Getsemani? Dalam Injil Lukas pasal 22, ayat 42 sampai 44, Matius pasal 26 ayat 39 sampai 44, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Masalahnya bukan ringan. Dia akan diperhadapkan dengan keadaan yang berat, dikhianati Yudas, ditangkap, dicambuk 39 kali, ya. Kemudian waktu berjalan pikul salib, ditonjok, janggutnya dicabut, jatuh ke sana kemari, berdarah-darah, dimahkotai duri sampai disalibkan. Secara ilahi dia bisa melihat serentetan penderitaan itu ketika berdoa. Secara manusia dia nggak bisa tahan, nggak mungkin tahan. Makanya muncul doa itu yang isinya berkata, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini dari hidupku. Berdoa berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena nggak tahan, nggak mungkin mampu melampaui semuanya. Makanya dia berdoa, coba menawar kepada Bapaknya sebanyak 3 kali. Tapi jawabannya apa? Sebetulnya nggak ada jawaban. Jawabannya cuma satu, Lukas pasal 22 ayat 43. Jawabannya cuma itu. Bapa di surga mengirimkan seorang malaikat dan membawa yang namanya kekuatan. Boleh dibaca, saudara. Ya, bukan jawaban yang lain. Nggak ada jawaban yang lain. Jawabannya cuma satu itu. Bapa di surga mengirimkan seorang malaikat dan malaikat membawa atau memberi kekuatan kepada Yesus. Berarti memang benar hidup ini kita butuh yang namanya kekuatan. Bapa di surga menunjukkan itu. Dan ketika kekuatan diberikan kepada Yesus, perhatikan. Setelah kekuatan itu datang, menunggu Yesus akhirnya mampu menguasai keadaan yang terjadi. Mau dikhianati Yudas, lewat. Kenapa? Punya kekuatan. Betul? Mau dianiaya, lewat. Pikul salib, ditonjok, diludahi, diapapun, lewat. Dimahkotai duri, lewat juga. Sampai disalibkan pun akhirnya Yesus mampu melewatinya. Hari ini saudara, lihat keadaan Yesus begitu berat. Kita mungkin nggak kalah berat. Yang berat pun berhasil dilalui. Saya percaya bagi kita yang tidak berat, kita pun pasti dapat melaluinya. Karena kekuatan Tuhan menyertai kita semua. Ayo tepuk tangan bagi dia, saudara. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Masalah pergumulan penderitaan, saya percaya kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Ya. Hadapi hidup dengan tersenyum, jangan senyum-senyum, bahaya saudara. Dengan tersenyum saja, karena kita percaya Tuhan pasti bersama dengan kita. Bapak punya masalah, saya punya masalah. Saya dilahirkan 5 bersaudara. Kakak pertama meninggal karena kecelakaan, saya nomor 2, nomor 3 meninggal karena kelainan pencernaan di usia 4 bulan, kemudian lahir anak keempat dan anak kelima, semuanya laki-laki. Orang Jawa bilang kalau semua anak 5 laki-laki disebut Pendowo 5. Kalau perempuan, Pendiwi 5. Itu kan putra-putri, pemuda-pemudi, saudara. Jadi ada pendawa, ada pendiwi, gitu ya. Kakak saya meninggal di usia 20 tahun karena kecelakaan, adik ketiga, nomor 3 meninggal karena kelainan pencernaan,
Jadi kami sisa 3 orang. Saya nomor 2, seolah-olah menjadi anak pertama. Kemudian anak keempat dan anak kelima. Ketika anak kelima lahir, adik saya paling kecil, lahir tahun 1975, Bapak saya sudah mulai tidak tanggung jawab. Sering luyur kemana-mana. Istilahnya mama saya bilang camping. Campingnya enggak tahu di mana, saudara. Lokasinya enggak tahu karena enggak sempat kita pasang GPS, jadi enggak tahu. Iya, akhirnya morat-marit keluarga kami, ya, khususnya dalam hal ekonomi kami porak-poranda. Mama saya banting tulang, ya, dia jadi makelar, ngontrakin rumah dan segalanya, jahit konveksi sampai malam. Akibatnya sejak umur 10 tahun, saya sudah mengenal dunia pegadaian. Oleh mama saya disuruh menggadaikan barang-barang yang ada di rumah kami. Pindah kemanapun, saya tukang gadainya. Dianggap supaya yang punya jatuh belas kasihan dapat harga lebih mahal. Kami nggak pernah punya rumah, kontrak sana, kontrak sini, ya memang maklum keluarga kontraktor. Dan kemudian TV pun nggak punya, makan sehari sekali sudah biasa. Ya, umur 10 tahun keluar masuk pegadaian. Kemudian SMP kelas 2 saya mulai bekerja. Pulang sekolah saya kerja. Loh, namanya masalah nggak ada habisnya loh, saudara. Ya, ini cerita masa lalu dulu ya. Kemudian pulang sekolah saya kerja ikut tukang sablon percetakan. Hanya 8 bulan nggak kuat, dada rasanya sakit. Pulang sekolah jam 2 saya kerja sampai jam 10 malam. Karena nggak kuat 8 bulan saya berhenti. Saya bilang sama mama, aku nggak kuat cari uang kayak begini. Wes gini ya, kamu jualan beras sama jualan emping belinjo. Kata mama, adiknya itu jualan di daerah Klaten, Delanggu sana. Contoh dimasukkan, contoh datang. Loh, saya bingung mau tak jual kemana, cuman contoh. Ya puji Tuhan, sejak kecil saya sudah melayani Tuhan. Kemudian saya berdoa, Tuhan kasih hikmat, mesti dijual kemana ini beras. Tuhan baik, saya dikasih hikmat. Kamu paling gampang jualan ke orang tua teman-teman sekelasmu. Wush, ini gampang juga nggak gampang. Kemudian contoh saya bawa ya, saya ngomong sama teman di kelas, saya bilang, orang tuamu namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Yang laki-laki dengan gampang memberi alamatnya. Yang perempuan yang jutek bilang, ada apa? Ngapeli aku, tahu ini yang berat, saudara. Anak dulu kan memang ya luar biasa ya, jutek-jutek. Kemudian dapat beberapa, sudah tidak masalah, saya jalan kaki ke sana kemari, ya, jualan beras ke rumah orang tua teman-teman. Puji Tuhan mereka jatuh belas kasihan. Beras dibeliin begitu. Akhirnya naik SMA, kemudian saya alih profesi, saya jualan rambak kulitnya kodok. Jadi di Pecindilan Surabaya itu daging dijual, kulitnya kalau nggak laku sampai siang dibuang. Jadi mama sama saya datang siang untuk membeli, kadang-kadang malah gratis. Sampai di rumah kami rebus sampai airnya habis. Dikasih bumbu-bumbu, ya ada ketumbar, ya ada dikasih kunir sedikit, garam. Enggak, saya buka rahasianya, ini rahasia dapur, saudara. Kalau mau franchise boleh nanti setelah ibadah ini ya. Kemudian kita rebus sampai airnya habis, setengah 4 pagi, jam 4 mama bangun, digoreng semua, masukin kantong plastik kecil-kecil, kemudian dimasukkan kantong kresek 4 gede-gede. Saya jalan kaki berkilo-kilometer ke sekolah, saya titipkan di kantin TK, SD, SMP, SMA. Pulang sekolah yang laku, uangnya saya ambil, yang masih sisa saya kelilingkan ke warung-warung di kampung-kampung. Orang Jawa bilang itu buat tambul, untuk minum minuman keras, untuk bir, untuk toa. Memang bisa laku memang, tapi harus punya keberanian, karena ketemu dengan para pemabuk itu. Ya, akhirnya karena saya jualan rambak kulitnya kodok, di sekolah saya terkenal, saya dipanggil si kodok. Tapi di sini nggak boleh, udah pendeta sekarang, sudah nggak boleh, itu zaman dulu, saudara ya. Kemarin saya ke Palangkaraya bikin KKR, ketemu Pak Sam juga, bikin spanduk ya, gerejanya cabangnya Gilbert Lumoindong, bikin spanduk, adilah KKR begini-begini. Wah, ada teman saya ternyata tinggal di situ, teman SMA. Terus dia lihat fotonya, ini rasanya temanku ini. Terus dia ke sekretariat tanya nomor handphone saya, coba ngubungi saya pagi-pagi. Dia bilang, Jayadi ya? Iya, aku ini. Ya, aku ingat. Suaramu kok sudah berubah ya, tambah gede. Iya, pekerjaannya sekarang ngomong, saya bilang begitu. Jayadi, bener nggak kamu si kodok? Loh, bingung saya. Ngomong-ngomong enggak, memang iya. Ya sudah saya bilang iya. Terus dia ngomong sama temannya di sebelah kan, denger ya, bener loh, kodok katanya gitu loh. Akhirnya ketemu dijak makan nasi kuning, dijak makan macam-macam, saudara ya. Lihat, SMA saya sering kali dipulangkan dari sekolah nggak bisa bayar sampai 8 bulan.
Sampai akhirnya lulus SMA nggak bisa bayar uang sekolah 6 bulan, uang gedung 65% belum terbayar. Saya ketua rohani OSIS di sekolah, ya dengan JJ-nya Pak Titi itu ya, sama-sama melayani di sekolah. Dari SMP saya ketua rohani, SMA pun juga bikin persekutuan doa. Kemudian saya nekat, karena pengumumannya bilang begini, yang belum bayar nggak boleh masuk, nggak boleh ikut ujian negara. Akhirnya saya pagi itu masuk, nekat saya, dicegat kepala sekolah begini. Kenapa Jayadi? Oh saya mau ujian Pak, nggak bisa. Kamu belum bayar 6 bulan sama 65% uang gedung. Kalau kamu tak izinkan, yang lain gimana? Saya kan susah. Meskipun kamu di sini sudah berjasa, saya nggak bisa tolong kamu. Puji Tuhan, memang di sekolah kami bikin persekutuan, jumlahnya mencapai di atas 100 orang pada waktu itu. Jadi banyak orang memang bertobat, ya. Nggak bisa. Ini banyak anak nakal di sini bertobat semua, memang gara-gara pelayanan persekutuan doamu, tapi saya nggak bisa tolong yang ini. Izinkan saya, Pak. Masuk kantor. Saya nggak bisa, kamu pulang aja. Begini aja, Pak. Tuhan kasih hikmat, saya bilang, begini, Pak. Izinkan saya masuk ujian, saya kasih jaminan sekarang. Wih, dia kaget. Dalam hatinya jaminan apa, nggak bisa bayar. Gini Pak, saya tak ujian, ya begitu lulus, ijazah asli saya nggak ambil. Saya minta fotokopi 1, saya kerja Pak, saya nabung, saya balik sini Pak. Saya tebus ijazah saya, bagaimana? Dia kaget saudara. Oh, kalau itu ide bagus, tapi saya nggak bisa mengizinkan kamu ke kepala yayasan. Kepala yayasannya terkenal killer saudara. Tukang marah, tukang ngamuk. Saya gedor, saya cerita semua. Karena dia memang tahu kita ya, gerakan persekutuan doa kita memberkati sekolah itu, kemudian dia bilang, oke, saya setuju. Tapi sekarang kamu pulang, kamu jemput mama kamu. Saya ceritakan semua keadaan saya. Cepat ya, bikin pernyataan di atas meterai, tapi tanda tangan orang tua. Saya lari, memang saya jalan kaki kalau jalan. Saya lari pulang, saya bilang, ayo mah ganti baju cepet mah ke sekolah mah. Mau bikin pernyataan. Wis naik becak, becak bayar ya apa? Wis nomor loro iku mah, saya bilang begitu. Akhirnya kami naik becak sampai sekolah, bikin pernyataan. Kepala yayasan bilang, sudah, kamu boleh naik ujian. Saya di lantai 3 kelasnya, saya lari, bahasa kuyup, saya nangis, saya duduk hari pertama bahasa Indonesia. Tak lihat gini, udah terlambat 35 menit, bayangkan saudara. Akhirnya soal jawaban diberikan kepada saya nggak bisa mikir, nggak bisa, sudah pokoknya blank semua. Terpaksa hari itu saya kerja di dalam roh. Jangan niru saya, sesat itu, jangan ya. Saya kerja dalam roh, tak silang-silang, sudah pokoknya puji Tuhan, 2 hari kemudian muncul pengumuman. Bahasa Indonesia saya 72, lulus saya saudara. Udah lulus, saya datang pelan-pelan, pergi kantor kepala yayasan, tak gedor. Siapa? Jayadi Pak. Ayo masuk, ayo duduk. Gimana? Ayo terima kasih loh Pak, gara-gara Bapak saya diizinkan ujian, saya sekarang lulus Pak. Sesuai janji saya Pak. Gimana? Ya saya minta fotokopinya aja Pak. Nanti kalau saya punya uang saya balik Pak ya, saya tebus. Oke, sebentar. Dia pergi, saudara. Dia ambil dari laci, amplop coklat besar. Dikasihkan saya. Buka isinya. Saya buka, ijazah asli, rapot asli. Loh Pak, jangan Pak, saya kan minta fotokopinya. Enggak apa-apa. Kamu sudah berjasa untuk sekolah ini, jadi saya lunaskan semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya dilunaskan pada hari itu. Terus dalam pikiran saya, udah saya kerja apapun yang penting halal dapat uang. Saya sudah belajar banyak tentang integritas, saya kerja. Pertama saya kerja, akhirnya diterima menjadi debt collector. Warna kulit rodok putih, meskipun punya sejarah, ya nenek moyang saya itu orang Jawa asli, menikah dengan orang Tiongkok asli. Lahirlah mak saya. Mak saya itu jarian, nginang. Nah itu ya, lahirlah mama saya. Terus lahirlah saya, makanya matanya rodok gede ya ini, saudara, karena campuran. Ya, akhirnya saya kerja jadi debt collector. Ya kulit rodok putih, umur masih muda, 18-an lebih, tapi terpaksa ngingu kumis sampai sekarang masih dipelihara karena sisa-sisa debt collector ini, saudara. Saya jadi tukang tagih, yang banyak saya tagih orang Madura. Tahu gitu ketemu Pak Andri lebih lama, saya senang Pak, kan orang Dayak. Nagihnya orang Madura, saya kerja bisa-bisa. Setelah begitu kerja, saya akhirnya membiayai seluruh biaya rumah tangga, kontrak rumah, menyekolahkan adik saya 2 sampai selesai, ngaturkan mereka, setelah saya bisa beli rumah, ngaturkan mereka beli rumah juga. Papa udah nggak tanggung jawab sama sekali, tapi mama sakit-sakitan. Kena kencing manis, saudaranya mama itu cuma 15 kok cuma. Ya, keluarga kembang biak, bukan KB, saudara.
Mama meninggal karena kencing manis di usia 66 tahun 2003 karena kedua kakinya amputasi, dipotong ya. Ya kasihan. Dokter bilang karena stres, karena sakit hati, karena masalah yang berat. Akhirnya saya menopang seluruh kehidupan keluarga. Puji Tuhan, saudara. Adik-adik saya didik, mereka dibaptis, melayani, masalah datang lagi. Itulah hidup, saudara ya. Adik saya memutuskan dua-duanya menikah dengan orang Muslim. Saya pendeta. Di gereja diolok-olok bagaimana jadi pendeta. Punya adik nggak bisa ngatur, nggak bisa menangkan. Masalah. Tuhan beri jawaban kepada saya, dalam hidup ini ada yang bisa kita kendalikan. Tapi ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita serahkan kepada Tuhan, betul? Terus mau sampai kapan? Kalau kita nurutin adik saya harus bertobat, saya nggak melayani Tuhan, saudara. Ya, biarlah dia dewasa menentukan kehidupannya sendiri. Kemudian papa saya bikin masalah lagi. Setelah mama meninggal, ya kena stroke 2 kali. Jalan sudah goyang-goyang, megol-megol. Kadang makan sudah sampai telinga, sendoknya. Ya, terus panggil kita semua. Bilang, aku mau kumpulkan kamu semua, ini 3 anak. Iya, ada apa? Aku minta kawin lagi. Loh kan repot, saudara ya. Umur 72 hari itu. Terus saya tanya, yang mau dikawin itu loh ya siapa? Lah yang kerja di rumah ini loh kan sudah punya suami, masih punya. Iya nanti nek kawin be aku dicerai dulu ya apa tuh saudara ya. Saya bilang ngasih tahu ya, rumah ini bukan rumahnya papa, itu rumahku. Pasti dia mau karena rumahnya, dikasih tahu nggak jadi saudara. Kemarin nomor 74 kumpul lagi terus ngomong ya wes lesing dulu nggak oleh sing iki ae lho, dapat lagi saudara. Heran punya ilmu apa ya 74 tahun. Masalah. Lihat saudara. Ya, pendeta nggak luput dari masalah. Iya, selalu ada. Makanya kita butuh kekuatan dari Tuhan. Ya, saya ceritakan seperti ini supaya kita belajar. Setiap orang punya masalah, saya pun punya. Nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Saya berdoa untuk adik saya, Tuhan kembalikan ke jalanmu. Saya nggak rela dia meninggalkan engkau. Saya percaya kebenaran akan berbicara, saya bilang begitu. Setiap kali ketemu saya nggak ngomong apa-apa. Saya percaya Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan, adik saya yang paling kecil, setelah meninggalkan Tuhan 12 tahun, sudah kembali ke jalan Tuhan. Tapi resiko cerai sama istrinya, saudara. Istrinya nggak mau kalau kembali. Masih berdoa untuk adik yang satu lagi, yang nomor 2. Masih belum kembali. Tapi saya tahu selalu ada waktunya bersama dengan Tuhan. Saudara lihat, masalah bertubi-tubi nggak ada selesainya. Iya memang benar. Ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang berat. Tapi seberat apapun kita harus percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu menguasai keadaan. Sehingga kita masih bisa tersenyum. Coba lihat sebelahnya, senyum atau kecut? Ayo. Kalau belum mandi kecut normal, tidak apa-apa. Wajah nggak boleh nggak senyum, saudara. Ya, saudara, kalau masalah keadaan yang menguasai kita, Yesus berkata begini, jadi beban. Kalau sudah jadi beban, akan menekan kehidupan. Akibatnya Yesus berkata, kita akan menjadi letih lesu. Letih lesu sama dengan lelah. Apanya yang lelah? Yang lelah adalah jiwanya. Kalau sudah menjadi beban dan jiwanya lelah, ada 2 akibat. Yang pertama, tolong ditayangkan. Kemampuan berempatinya menjadi merosot. Apakah empati? Empati adalah rasa peduli kepada orang lain tidak ada. Tidak punya belas kasihan. Tidak, sama sekali tidak mau menolong orang lain yang susah. Mau orang menderita, mau jungkir balik, ya, mau susah, dia nggak peduli. Dia berkata begini, loh, ada apa aku nolong orang lain? Ada apa aku memperhatikan mereka? Aku juga perlu ditolong. Aku juga punya masalah. Sehingga akibatnya dia suka menyendiri. Saudara, kalau kita punya masalah, jangan suka menyendiri. Ayo coba, kalau punya masalah, punya beban yang berat, masuk ke kamar. Tutupan pintu, kunci rapat-rapat, tangisi dirimu. Nggak usah butuh waktu lama. Rasa frustasi, keputusasaan, bahkan niat untuk mati itu datang dalam kehidupan, saudara. Kalau punya masalah, nggak boleh jauh-jauh dari orang lain. Apalagi saudara seiman, ya harus ketemu, harus saling sharing, saling menguatkan. Dengarkan saya. Kalau kita saling menguatkan, meskipun kita punya masalah, memberi kekuatan kepada orang lain dikuatkan, saya percaya kita akan lebih kuat, saudara. Salah satu rahasia supaya kita tetap kuat, kita harus saling menguatkan kepada orang lain. Ya, ketika orang lain itu kembali dihiburkan, saya percaya penghiburan yang lebih besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Loh, ini hukum. Makanya jangan meninggalkan ibadah,
Jangan meninggalkan FA, ya harus kumpul-kumpul dengan suara seiman. Dan saya percaya kita akan semakin menjadi kuat, saudara. Ya, sama-sama sebelahnya, jangan menyendiri bilang begitu. Ya, nanti malah susah, malah frustasi. Rasul Paulus, rasul yang hebat, tapi banyak dianiaya. Ya, banyak mengalami masalah. Bahkan dia pernah mengalami dicambuk 39 kali seperti Yesus. Akhirnya dia ditangkap, dipenjara di kota kecil yang bernama Filipi. Ketika di penjara, ya, orang-orangnya Rasul Paulus yang sama-sama melayani datang ke penjara untuk besuk. Tapi nggak boleh masuk. Akibatnya mereka hanya di luar penjara menangisi keadaan Rasul Paulus. Itu sejarah berkata begitu. Sebetulnya Rasul Paulus punya hak untuk berkata dalam dirinya, memang benar, aku ini layak ditangisi. Karena keadaanku jauh lebih berat dibanding mereka semua. Ya, tapi yang luar biasa, Paulus tidak mengasihi diri sendiri. Dia malah tulis surat. Apa isi suratnya? Memberi kekuatan kepada mereka yang di luar penjara. Mendorong mereka untuk tetap melayani Tuhan sampai setia, sampai mati, saudara. Ketika surat-surat diberikan, dibaca oleh mereka semua, mereka jadi kuat. Dan mereka kemudian kembali melayani dengan luar biasa. Nah, ketika Rasul Paulus melihat mereka menjadi kuat, Paulus menjadi lebih kuat. Sampai kemudian dia bisa menuliskan satu ayat yang sangat terkenal dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hari ini kalau kita mau kuat, ayo kita memberi kekuatan kepada orang lain. Punya rasa peduli. Amin. Kalau kita memberkati orang, kita akan diberkati. Itu hukum. Hukumnya namanya tabur tuai. Memberi kekuatan kepada orang lain, kita akan diberi kekuatan. Kita menghiburkan, kita akan dihiburkan. Amin. Yang kedua, kalau sudah menjadi beban, jiwanya menjadi lelah. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan perasaan dalam keadaan bermasalah. Kalau orang jiwanya lelah, biasanya jadi sensi. Apa sensi? Sensitif. Gampang ngamuk, gampang uring-uringan, emosi tidak stabil. Ya atau ya? Jangan ngomong itu perempuan Pak, enggak, laki sama, saudara. Kalau jiwa lelah, itu enggak ada obatnya. Obatnya datang kepada Yesus, Dia pasti memberikan kelegaan dalam jiwa kita. Kalau tubuh yang capek, gampang, istirahat, bangun, seger, saudara. Tapi jiwa lelah, yang bisa memberikan kelegaan hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Dia, saudara. Jangan dibiarkan jiwa dalam keadaan lelah. Kalau jiwanya lelah, masalah kecil bisa berubah menjadi masalah yang besar. Suami istri bertengkar sampai mau bercerai. Datanglah dia ke psikiater, ke konselor. Terus cerita masalahnya. Begitu selesai, konselor ini tertawa kecil. Loh, ternyata masalahnya sederhana. Kok sampai bisa mau bercerai ya? Ternyata orang ini dua-duanya jiwanya sedang lelah. Masalah kecil pun bisa menjadi besar. Pertengkaran, keributan, sebetulnya kadang-kadang cuma masalah kecil. Siapa pernah pergi ke Jogger di Bali? Jogger, toko pabrik kaos kata-kata. Siapa pernah ke sana? Hampir semua rasanya ya. Makanya nggak angkat tangan. Nggak angkat tangan. Sudah pergi ke sana atau ngantuk? Saya nggak tahu ini, saudara. Ya. Kalau kita lihat di sana, saya pernah masuk. Ada sebuah kaos dipajang. Lucu-lucu ya kata-katanya ya. Ditulis begini. Apakah Anda masih pusing? Kalau Anda masih bisa pusing, bersyukurlah Anda. Karena Anda berarti masih punya kepala. Oh iya kan, jelas kan? Iya. Saya masuk lagi, ada kaos lagi satu, ditulis begini. Masalah besar, ayo kita usahakan kita kecilkan. Masalah kecil, ayo kita usahakan kita tiadakan. Itu Jogger. Kalau kita, masalah kecil, ayo kita besar-besarkan. Nah, itu kita, saudara. Ya, makanya timbul perpecahan, pertengkaran, keributan, bahkan sampai perceraian, hanya masalah kecil. Hari ini Bapak Ibu, datang kepada Yesus. Supaya jiwa kita menjadi lega, nanti masalah kecil tidak ada artinya dalam kehidupan. Ya, next. Mengapa orang terbeban dan jiwanya menjadi lelah? Yang pertama karena rasa khawatir yang bertumpuk-tumpuk. Kitab Amsal pasal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan jiwa. Ya, jiwa ini seolah-olah menjadi bungkuk. Ya, terjemahan bebas yang lain mengatakan khawatir yang terus-menerus dibiarkan, lama-lama menumpuk, kemudian bisa membuat jiwa ini menjadi bungkuk, hati menjadi bungkuk, menjadi lelah. Tapi hari ini ada berita yang luar biasa. Kalau kita punya rasa khawatir,
1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 37 ayat yang ke-5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayakanlah kepadanya, maka Dia akan bertindak atas kamu. Tuhan luar biasa, nggak hanya berjanji, Dia akan melaksanakan janjinya. Amin. Ya, percaya Dia nggak hanya memelihara, Dia pasti juga akan melakukan apa yang Dia katakan, saudara. Siapa yang percaya Tuhan memelihara kehidupan kita? Amin. Tepuk tangan bagi Dia, saudara. Ngomong-ngomong tentang rasa khawatir, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Apa kekhawatiran yang terbesar dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kalau disurvei, kekhawatiran yang terbesar, yang utama hari-hari ini adalah masalah ekonomi. Sebetulnya masalah dalam hidup ini cuma dibagi 3 besar. Dikumpulkan, dirangkum 3 besar. Yang pertama, yang sangat mengganggu adalah masalah ekonomi, masalah keuangan. Yang kedua, masalah sakit penyakit. Yang ketiga, masalah keluarga. Masalah ekonomi, ya. Saya keliling kemana-mana, menurut teman-teman yang ada, yang berdagang, yang usaha, punya pekerjaan, dimulai tahun lalu, di awal tahun lalu, sampai sekarang perdagangan begitu berat. Omset turun, keuntungan tergerus. UMR terus naik. Bahkan pabrik-pabrik yang besar siap-siap pindah ke Solo, ke Jawa Tengah, cari UMR yang murah. Ya, kalau di Surabaya 3.045.000, di Malang berapa? 3.040.000 ya. Di Solo cuma 1.150.000 katanya begitu ya. Jadi memang keadaan berat, saya tahu. Salah satu developer real estate di Surabaya yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar, dia punya 11 marketing. Tahun lalu per orang per bulan ditarget 3,5 miliar penjualan. Nggak ada satupun yang masuk. Padahal aturannya 6 bulan, 3 bulan berturut-turut, nggak masuk target dikeluarkan. Lah ini semua nggak masuk ya. Dikeluarkan kapelak kotong, nggak ada marketingnya, saudara. Ya akhirnya dia dispensasi semua, nggak diampuni, nggak dikeluarkan. Tahun ini diturunkan. Yang kemarin per bulan 3,5 miliar, tahun ini cuma 2 miliar loh. Diturunkan begitu besar. Karena tahu keadaannya berat. Ya, harga properti juga turun drastis. Ya banyak yang dijual murah-murah, pembelinya tidak ada. Hukum dagang, kalau harga turun biasanya sepi. Karena apa? Orang nunggu, kok pas mudun mana gitu, saudara. Tapi kalau harga naik, dikejar orang, takut naik lagi. Itu sudah terjadi di mana-mana. Memang keadaan berat. Tapi saya percaya, orang percaya, kalau kerja benar bersama dengan Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Kebutuhannya, keperluannya pasti dicukupkan oleh Tuhan, saudara. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Setiap orang caranya berbeda, besarnya juga tidak sama. Tapi orang percaya pasti diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke Magelang. Kalau ke Magelang biasanya naik kereta turun Jogja. Sampai di Jogja dijemput, kemudian kita naik kendaraan darat kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Puji Tuhan hari itu dijemput oleh Bapak Gembala. Padahal Bapak Gembala ini sibuk, tapi bersyukur dapat kehormatan, saya dijemput. Kemudian dia berkata, Pak nanti sampai masuk kota Magelang, kita makan siang dulu ya, sebelum kita berputar-putar. Di sana ada warung Pak, enak sekali Pak, namanya warung ayam goreng kosek. Siapa pernah makan di Magelang ayam goreng kosek? Nah itu ayam digoreng, kemudian cabai rawit yang warna hijau tua, diulek, campur bumbu-bumbu yang lain, saya tidak tahu. Ya, setengah kasar, kemudian disiram dengan minyak, krotok-krotok begitu. Kemudian sambal diambil, bahasa Jawanya diteplokno di atasnya ayam, blok, terus diunyak begitu. Sudah selesai, nasi panas keluar, kepul-kepul. Wah, kita makan. Pedes, kecut, enak saudara pokoknya ya. Minumnya jeruk anget. Loh, saya cerita gini kok ada yang kruyuk-kruyuk ini perutnya. Oh, sebelah sini dilanda roh kelaparan. Ya, tunggu nanti ya, makasih ya. Ya, kita makan, sampai kenyang, berdiri sampai nggak bisa. Katanya begitu, kalau udah berdiri nggak bisa, berarti sudah kenyang. Kalau makan masih bisa berdiri, belum kenyang, duduk lagi sudah. Nanti bisa mengembang ke kanan ke kiri katanya ya. Selesai makan kita keliling-keliling kota Magelang. Kemudian kita berhenti di satu tempat. Sebuah ruko kecil 2 lantai di pojok. Terus dia bilang begini, Pak, disinilah Pak Tuhan membuktikan bahwa Dia sang pemelihara kehidupan. Membuat saya tetap melayani di kota ini Pak, dan tidak mau meninggalkan kota ini. Gimana ceritanya Pak? Nah, ruko ini dulu kami sewa Pak. Lantai 1 kami pakai ibadah, lantai 2 untuk rumah tangga.
Bapak lihat Pak, di lantai 2 itu ada 3 lubang angin-angin kecil. Ya, roster. Ada 3 lubang angin-angin kecil. Di situ Tuhan membuktikan Pak, dia memelihara kehidupan saya. Gimana ceritanya? Saya penasaran. Terus dia bilang, beberapa tahun yang lalu Pak, saya mendaftarkan anak saya yang pertama masuk SD. Kena 4 juta Pak. Uang gedung, uang buku, uang seragam. Kami nggak punya uang sebesar itu Pak. Terus dikasih waktu 1 minggu oleh sekolah untuk melunasi. Begitu seminggu tiba, nggak bisa bayar Pak. Mundur seminggu lagi, nggak bisa bayar. Seminggu lagi, nggak bisa bayar. Genap sebulan, tetap kami nggak bisa bayar. Pihak sekolah mengatakan, saya kasih seminggu lagi ya Pak. Tapi yang ini yang terakhir, kalau Bapak nggak bisa bayar, terpaksa Pak, Bapak kami cancel. Kursi kami berikan kepada cadangan. Besok mau bayar, hari ini masih belum ada uangnya. Jam 10 pagi dia kumpulkan istri dan 2 orang anaknya. Kemudian mereka berdoa, dan berdoa demikian, Tuhan, besok mau bayar. Sudah 5 minggu. Dikasih kesempatan, kami nggak bisa bayar. Ya Tuhan, kami percaya Engkau bisa menolong. Tapi andaikan anak kami nggak harus sekolah di sana, kami juga nggak apa-apa. Kehendak-Mu yang terjadi. Itu doa yang baik. Doa yang baik adalah tidak memaksakan apa yang kita mau, tapi harus berani menyerahkan apa yang kita mau kepada kehendak Tuhan, karena kita percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Amin. Diserahkan. Kemudian jam 10 berdoa. Jam 5 mereka makan malam di lantai 2, nonton televisi sambil lesehan begitu mereka makan. Selesai makan, piring-piring kotor mau diringkesin, mau diambil. Tiba-tiba sebuah amplop melayang masuk dan jatuh di depan mereka. Bingung. Coba dilihat, pintu dalam keadaan tertutup, jendela juga terkunci. Loh, ini amplop masuk dari mana? Terus dia bilang, masuk dari salah satu lubang angin-angin itu Pak. Dia bilang begitu, wah bener Pak. Iya Pak, oh kalau memang benar masuk dari sana Pak, yang lempar, yang ngirim pasti pemain basket. Saya bilang begitu. Bahasa Jawanya titis, saudara ya. Lubangnya kecil. Dan kemudian dilihat-lihat begini, loh kok nggak ada namanya ya? Dari mana ini? Kemudian coba dibuka, di dalamnya ada uang sebesar 4 juta rupiah, saudara. Ya sudah, nggak ada pengirimnya. Besok pagi jam 7 dia berangkat ke sekolah, dibayarkan. Jam 8 dia kembali ke ruko, gak lama telepon berbunyi, kring, diangkat. Dia bilang, shalom, selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Yang sana berkata, oh shalom Pak, puji Tuhan. Ya ada apa Pak? Enggak, saya mau pastikan aja. Kemarin sore Pak, saya ngirim amplop sama Bapak. Oh ya? Terpaksa Pak, saya lempar dan masuk di salah satu lubang angin-angin, katanya saudara. Mestinya tanya ya, Bapak pemain NBA ya, mestinya begitu. Bapak apa sudah terima? Oh sudah Pak, sudah. Bapak sudah buka? Sudah Pak, sudah. Apakah sesuai dengan kebutuhan Bapak? Wah, persis Pak, puji Tuhan. Kami memang membutuhkan 4 juta, akhirnya sudah kami bayarkan. Terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, Bapak dari mana? Bapak nggak perlu tahu, saya hanya seorang utusan. Oh puji Tuhan kalau begitu ya, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Ditaruh saudara. Tuh teman saya ngomong sama saya, jangan-jangan Pak, itu malaikat yang Tuhan kirimkan untuk memberkati saya. Bisa nggak saudara? Ibrani pasal 1:14 mengatakan, malaikat itu diciptakan untuk melayani orang yang diselamatkan. Mazmur mengatakan kita bisa berdoa supaya Tuhan kirimkan malaikatnya berkemah di sekeliling kita untuk melindungi kita, betul? Oh malaikat itu banyak bekerja, dalam perjanjian baru pun banyak saudara ya. Jadi hari ini bisa minta pertolongan malaikat gratis, tapi nggak bisa delivery order, nggak bisa. Pizza malaikat nggak ada saudara, Gojek banyak ya. Yang kedua, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati kita, betul nggak? Oh bisa digerakkan. Loh iya saudara, saya berkali-kali begitu, teman saya juga begitu, mungkin saudara juga begitu ya, pernah ya? Iya, jadi Tuhan bisa memberkati kita dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi bukan berarti saya cerita seperti ini, kemudian ibadah siang ini selesai, saudara pulang, kemudian panggil tukang bangunan. Rumahnya dibolongin semua, saudara. Terus nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, duduk di bawah, amplop masuk, bukan begitu. Yang saya percaya, Tuhan bisa memberkati dia dengan cara-cara yang berbeda. Besarnya juga tidak sama, tapi yang pasti hidup kita dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa. Dengan cara apa? Nggak usah mikir. Dia punya cara untuk memberkati orang percaya. Punya 1001 macam cara. Tepuk tangan lagi bagi dia, saudara. Saya ini dulu kerja jadi debt collector ya. Setahun saya naik pangkat.
nggak jadi debt collector lagi, kemudian jadi sales, terus naik sales manager. Di perusahaan saya ada 4 bidang usaha. Saya boleh menjual semuanya, elektronik, bolpen, parabola, sama permen. Saya boleh jual semua. Sehingga kerja 4 tahun, hari itu saya sudah berani nyicil rumah meskipun sambil mencicil. Nggak apa-apa, saudara ya. Akhirnya lunas juga kok akhirnya ya. Kerja 9 tahun, akhirnya saya keluar dari perusahaan itu. Saya mau jadi sales manager di pabrik plakban sama isolasi. Tapi dalam hati saya kepingin teruskan usaha bolpen itu loh. Bener, saya kepingin teruskan. Tapi nggak punya modal, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya rumah sudah lunas meskipun kecil, punya mobil Cherry kuno lagi tahun 89. Tahun 94, bulan Juni, saya keluar dari perusahaan yang lama, tapi kepingin teruskan bolpen itu. Tapi perputarannya 2 miliar hari itu. Istilah, nggak mungkin saya ngomong sama importir Indonesia di Jakarta. Akhirnya saya mau menerima kerja sebagai sales manager tahun 94 di pabrik isolasi sama plakban itu. Senin saya mau kerja, Sabtu saya ditelepon sama importir Indonesia yang di Jakarta. Saya ngeredek, terus dia bilang gini, jadi kan kamu sudah keluar. Betul Pak, udah dapat kerjaan belum? Sudah, Senin saya mau kerja, rencananya saya mau terima penawaran itu. Batalkan semua. Loh terus, kamu ke Jakarta ya, ketemu saya. Oke Pak, itu hari Sabtu. Begitu dia bilang saya sudah ke Jakarta, saya telepon teman saya di Semarang. Saya bilang, Pak, aku mau ke Jakarta. Besok siapa pembicaranya di tempatmu? Ini cabang kami di Semarang. Aku sendiri. Wes aku tak berangkat. Aku sing khotbah. Saya bilang, boleh saudara, kan gampang. Malam itu juga saya naik travel. Jadi mendahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti ditambahkan kepadamu. Amin. Saya pelayanan dulu 2 kali. Khotbah pagi, khotbah sore, malam naik travel lagi, langsung ke Jakarta. Subuh sampai di sana ketemu makan pagi dengan bos importir Indonesia. Hari ini bos saya ini raja bolpen di Indonesia. Mau merek apa saja dia punya. Ya, seluruh Gramedia itu semua dia buka konter punya dia semua seluruh Indonesia, termasuk Gunung Agung. Kemudian kita berjumpa, kita makan, dia bilang, "Sudah, kamu gak usah kerja sama orang lain. Kerja sama saya." Caranya Pak? Terserah kamu. Saya bilang, "Bagi hasil boleh nggak Pak?" "Boleh." "Kamu minta berapa?" Langsung saya ngomong, saya yang menentukan. Saya minta 60-40 Pak. Saya minta 40% dari keuntungan, saya nggak usah gaji. Dia bilang, "Oke, kamu pulang, ya, nanti apapun yang kamu minta saya kirim. Yang laku, ya, yang laku barangnya kamu bayar, yang enggak masukkan gudang." Luar biasa, saudara. Hari itu 2 miliar uangnya saya bawa. Saya bilang, "Pak, uang sebesar ini terus gimana nanti perputarannya sebesar ini?" "Tak kasih jaminan Pak." "Jaminan apa?" "Rumah saya, mobil saya Pak." "Gak ada artinya," dia bilang. "Sudah nggak usah." "Oke, kita ke notaris Pak." Rumah cuma 60 jutaan, mobil gak sampai 10 juta. Uang 2 miliar saya pegang, selilit saudara. Kemudian dia bilang, "Gak usah ke notaris juga, saya percaya sama kamu. Kamu ini orang Kristen yang beda sama yang lain." Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Dan sejak Agustus tahun 94, saya kerja sama dia. Dan akhirnya ekonomi saya dipulihkan secara ajaib dan luar biasa. Lihat saudara, dari kehidupan yang berat, kehidupan yang susah, hampir gak lulus sekolah sering dipulangkan, tapi Tuhan bisa ubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Amin. Jadi Tuhan punya cara-cara yang luar biasa, gak pernah kita bayangkan. Mana bisa sih, bos ini orang kuno, maaf ya, orang totok, percaya orang kayak saya, gak punya apa-apa, ya, jaminan tak berikan, dianggap selilit, ya kan? 2 miliar di tangan saya loh, nggak ada perjanjian notaris. Ya kalau boleh ngomong, kalau saya atur semua, tak bujui, tak bohongi, saya bisa, saudara. Tapi memang Tuhan itu luar biasa, ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepadanya. Hari ini, ya, percayalah, Tuhan itu bekerja dengan nyata. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tepuk tangan bagi Dia, saudara. Yang kedua, mengapa orang terbeban dan menjadi lelah? Karena tumpukan masalah yang bertubi-tubi dan bertambah berat. Tidak jarang masalah seperti diumpamakan seperti beban yang berat, seperti badai yang datang dalam kehidupan. Betul ya? Masalah itu seringkali diumpamakan, digambarkan, diilustrasikan seperti badai yang datang dalam kehidupan. Makanya banyak lagu mengadopsi kata badai, dimasukkan dalam lirik lagunya, seperti keadaan yang berat, masalah yang berat. Di saat badai bergelora, ya kan? Ya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ya kan? Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ya, banyak lagu-lagu yang mengadopsi kata badai dimasukkan dalam lirik lagunya untuk menggambarkan bahwa masalah seperti badai yang datang dalam kehidupan. Tapi saya beritahu, meskipun seperti badai, rasanya berat. Kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan nggak pernah berpikir untuk menghancurkan hidup kita. Diizinkan supaya melatih kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh, bahkan menjadi orang yang dewasa. Coba kita menghadapi badai sekian, kita lulus, naik tingkat lagi, lulus lagi, terus sampai di atas. Ada badai datang di bawah, kita bilang apa? Kecil. Kenapa? Karena kita sudah di atas. Ujian SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, diuji SD lagi kita bilang apa? Itu mah kecil, betul ya? Hari ini posisi kita di mana? Kalau udah di sini, apapun yang ada di bawah, nggak ada artinya bagi kita. Itu latihan, amin saudara? Ngomong sama sebelahnya, badai itu latihan. Kita begitu ya, amin. Sebuah ilustrasi yang luar biasa, tolong ditayangkan. Ya, ini dia, seekor burung Raja Wali Afrika diperkirakan bisa hidup sampai usia 30 tahun. Kalau usianya sudah mencapai 30 tahun, menjelang 30 tahun, dia nggak bisa terbang tinggi untuk mencari mangsa di udara. Pertama, karena paruhnya sudah begitu panjang dan berat. Jadi beban. Bulu-bulunya juga panjang, sudah tua, berat. Kuku-kukunya keluar semua, ya. Begitu membebani dirinya. Nggak bisa terbang tinggi. Yang dilakukan mencari mangsa di darat. Sampai suatu hari, dia lihat pohon yang begitu tinggi. Terus dia berpikir, instingnya berbicara. Kalau aku bisa hinggap di atas puncak pohon yang paling tinggi itu, aku akan melakukan sesuatu. Kemudian dia kumpulkan tenaganya, ya. Dia kumpulkan semua kekuatannya, dia melesat terbang dan hinggap di atas puncak pohon yang paling tinggi. Apa yang dia lakukan ketika dia berada di puncak pohon yang paling tinggi? Apakah dia frustasi, putus asa, mencoba untuk terjun terus kemudian bunuh diri? Oh enggak, saudara. Enggak seperti orang zaman sekarang ya, mau jadikan tempat bunuh diri. Jembatan juga enggak. Dia ada di sana sedang menunggu datangnya badai. Wih, aneh ya. Dia sedang menunggu datangnya badai. Badai kecil dia nggak mau. Badai sedang dia nggak mau juga. Dia mau menunggu datangnya badai besar. Sekian lama dia menunggu, tiba-tiba dia lihat angin bergulung-gulung hebat. Terus dia bilang, ini yang aku tunggu. Dia siapkan tenaganya lagi, mengerahkan kekuatannya. Badai mendekati dirinya, dia melesat terbang, masuk dalam pusaran badai. Dia diombang-ambingkan, diputar ke sana kemari, tapi matanya terus melihat. Apa yang dia mau lihat? Dia mau lihat sebuah pegunungan batu cadas yang paling tinggi. Begitu dia lihat, dia hempaskan tubuhnya keluar dari pusaran badai. Kalau sudah di udara, di tempat yang tinggi, burung Raja Wali terbangnya nggak seperti manuk emprit. Enggak, saudara. Dia cuma mengikuti angin, seret, seret. Nggak perlu tenaga besar. Sampai kemudian dia hinggap di atas pegunungan batu cadas yang paling tinggi. Gambar ketiga. Apa yang dia lakukan di sana? Yang pertama-tama, perhatikan, paruhnya dipukul-pukulkan di batu. Tok, 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 sampai putus. Begitu putus dia asah, sering. Sudah tajam, bulu-bulu yang tua, yang nggak terpakai dipotongin semua, dibuang. Sudah selesai, sekarang kuku-kukunya dipotongin satu persatu. Ini acara namanya pedicure, manicure. Potongin sudah. Ya, nggak ada kikir, nggak apa-apa, kasar-kasar dikit lah ya. Udah selesai semua, diperkirakan dia hidup 4 bulan di atas puncak gunung. Mencari mangsa seadanya. Perlahan tapi pasti, paruh yang baru tumbuh. Bulu yang baru tumbuh. Kuku yang baru tumbuh. Ya, sudah lengkap, dia terbang lagi di udara. Siap mencari mangsa di udara. Dan diperkirakan burung Raja Wali yang regenerasi semacam ini, bisa hidup sampai dengan usia 30 tahun lagi. Jadi dia diperkirakan bisa hidup sampai 60 tahun. Lihat, dia ada dalam pusaran badai. Tapi badai tidak menghancurkan hidupnya, tidak menenggelamkan hidupnya, malah dia menjadi kuat, tangguh, dan lebih luar biasa. Hari ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti membuat kita menjadi tangguh, hebat, dan luar biasa. Beri kemuliaan bagi dia, saudara. Poin yang terakhir. Biasanya kalau ada pembicara mengatakan, ini yang terakhir, pasti ada kelegaan dalam jiwanya. Jadi hari ini leganya 2 kali. Yesus melegakan jiwa kita, yang terakhir melegakan jiwa kita juga. Terus bisi-bisi, wis memare, kok mangan opo? Nah pasti itu saudara ya. Pasti sudah ya. Kalau saya mau makan nasi buk nanti. Ya.
Ada berita baik bagi kita semua yang hari ini mengalami beban yang berat dan jiwanya sedang lelah. Berdasarkan Matius pasal 11:28 tadi, yang pertama, Yesus bersedia memikul beban bersama dengan kita. Katakan amin. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah, pergumulan, apapun, jangan pernah berpikir kita menghadapi sendirian. Yesus bersama-sama dengan kita. Dia bersedia memikul beban itu bersama dengan kita. Pada suatu hari, mungkin pernah dengar cerita ini. Seorang petani sedang membawa pikulan berdiri di pinggir jalan di bawah terik matahari. Tidak jauh dari dia berdiri ada sebuah mobil pickup yang mau lewat. Sopir pickup melihat petani bawa pikulan di bawah terik matahari, jatuh belas kasihan. Kemudian dia mencoba untuk berhenti, bertanya, "Pak, Bapak mau kemana?" "Oh, saya mau ke desa apa?" "Oh, saya lewat, Pak." "Bapak akan saya antar, silakan Bapak naik di atas bak mobil pickup saya." Kemudian sopir masuk dalam kabin, petani naik ke atas mobil pickup, mobil dijalankan. Ketika mobil dijalankan, loh, kok mobil ini berubah, jalan jadi nggak seimbang. Kenapa jadi nggak enak? Coba speednya ditambah, tambah nggak enak, ada apa yang terjadi? Tadi petani belum naik, mobil ini imbang, berjalan dengan normal. Kenapa sekarang dia naik, kok jalannya jadi nggak normal, jadi nggak imbang, apa yang terjadi? Kemudian coba diberhentikan mobilnya, si sopir ingin melihat apa yang terjadi di belakang. Begitu dia lihat, betapa kagetnya dia, ternyata petani tetap posisinya berdiri sambil membawa pikulannya, saudara. Si sopir berkata, "Pak, apa yang Bapak lakukan? Dengarkan saya, Pak, lihat saya baik-baik. Bapak sudah ada di atas mobil saya, di atas mobil pickup. Kenapa Bapak tetap berdiri membawa pikulan? Pak, dengarkan saya. Letakkan pikulanmu, letakkan bebanmu, duduklah yang manis, Pak, supaya Bapak bisa menikmati perjalanan dengan baik dan mobil ini berjalan dengan seimbang." Saudara, hari ini kita punya Yesus dan dia berkata, "Letakkan pikulanmu, letakkan bebanmu kepada saya." Dan akhirnya kita bisa berjalan menikmati hidup dengan indah, saudara. Ya, berapa banyak hidup ini nggak imbang, berjalan nggak normal. Kenapa? Masih memikul beban meskipun percaya kepada Yesus. Hari ini ayo kita letakkan pikulan kita, letakkan beban hidup kita. Wong Yesus bersedia memikulnya bersama dengan kita kok. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Ngomong sama sebelah kirinya, "Ojo dipikul terus," bilang begitu. Iya, nanti lelah, nanti capek. Yesus bersedia memikulnya bersama dengan kita. Jongkrono di sebelah kanan, jongkrono. "Ojo mbok pikul terus ta," bilang begitu. Nanti kamu stres, ngamuan lagi, bilang gitu. "Ojo ngamuan lo ya." Yang kedua, yang terakhir, ya. Yesus menerima kita apa adanya kita dan apapun keadaan kita. Dengarkan, dia menerima apa adanya kita, bukan ada apa-apanya. Orang lain menerima kita ada apanya, selalu ada udang di balik rempeyek. Ada rempeyek udang, rempeyek kacang, rempeyek teri, rempeyek deli, macam-macam, saudara ya. Maksudnya kan berbeda-beda. Iya, selalu orang begitu. Yesus menerima kita bukan ada apanya, dia menerima kita apa adanya. Dan apapun keadaan kita. Apapun keadaanmu hari ini, mau beban apapun, masalah apapun, percaya dia menerima kita dengan apa adanya. Mari datang kepada Yesus, letakkan pikulanmu, letakkan bebanmu. Saya percaya hari ini, tidak kebetulan kita hadir. Setiap kita akan dijamah oleh Tuhan, dan kita pulang membawa kelegaan dalam jiwa kita. Amin. Kita pengen berdiri, nyanyikan sebuah lagu, "Kuatkanlah Hatimu."
yang paling dalam untuk menolongmu, Tuhan masih sanggup. Percaya Dia terus. Sekali lagi dengan perlahan-lahan menyembah Tuhan, bawa hidupmu kepada Dia, katakan Tuhan masih sanggup untuk menolongmu, Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggal. Katakan percayalah, percaya. Katakan percayalah, percaya. Sekali lagi, percaya Dia tak tinggalkanmu. Tidak lama-lama ya sekarang, lama-lama. Tidak lama sekarang. Tidak lama-lama ya Yesus bersedia memikul beban bersama dengan kita, dan Dia menerima kita dengan apa adanya kita dan apapun keadaan kita. Ayo kita datang kepada Yesus. Apapun keadaan, beban yang berat, pergumulan hidup, penderitaan, kesusahan, air mata yang mengalir, engkau tidak kebetulan ada di sini. Tuhan ingin berfirman bagimu dan Tuhan ingin menjamah hidupmu. Dan saya pastikan kalau kita buka hati lebar-lebar, setiap kita akan pulang membawa kelegaan dalam jiwa kita. Dengan tidak memperpanjang waktu, adakah yang datang dengan masalah, pergumulan, beban yang berat, sampai jiwamu menjadi lelah, hidup rasanya lelah, letih, lesu. Ayo angkat tanganmu bersama, kita akan berdoa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Mungkin jiwa mereka sedang lelah, sedang letih lesu karena beban yang berat, karena pergumulan, penderitaan, persoalan, air mata yang mengalir. Hari ini Tuhan kami berdoa kepadamu, menjerit memanggil namamu, nama Yesus yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan ulurkan tanganmu, tangan yang penuh kasih dan kuasa itu menjamah kami satu persatu. Tolong kami Tuhan, jamah kami. Apapun masalah, pergumulan, beban yang berat, Tuhan angkat, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, percayalah Dia sanggup menolongmu, bahkan Tuhan menemukan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pertolongan tiba, pertolongan terjadi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dikerjakan. Kira lama-lama ya sekarang lama. Ayo berdoa kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun bebanmu, cerita sama Tuhan. Percaya kalau saya ditolong, Yesus yang sama sanggup menolongmu. Kira lama takaraba ya sekarang lama. Kira lama-lama ya sekarang lama. Kira lama takaraba ya sekarang lama. Oh,
lesuan, segala kelelahan kami cabut, kami angkat dari hidup kami, keluar dari hati kami, dan biarlah kelegaan dari Tuhan datang atas semua. Engkau pulang membawa sukacita, Engkau pulang membawa kelegaan, Engkau pulang membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus kami bukan Yesus yang suka tergesa-gesa menolong, bukan Yesus juga yang suka terlambat menolong. Yang kami percaya Yesus kami adalah Yesus yang tepat pada waktunya untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami akan pulang Tuhan dengan wajah yang tersenyum, bukan wajah yang berat, bukan wajah yang kecut. Kami pulang dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Kami semua sudah pulang dengan membawa kelegaan dari Tuhan. Taruh firman-Mu Tuhan terus berbicara, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya, mari katakan bersama, amin. Terima kasih. Berkati, silakan.